Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Ulum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan juga karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat hidayah taufik, sehingga Allah mudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah ini, untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah, dan disusul kewajiban berikutnya yaitu menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi kita SAW menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat yang istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir di majelis ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini untuk mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak Allah kumpulkan kita juga bersama baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam dan para sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Bapak ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Artinya beberapa hari ke depan, entah hari Senin atau hari Selasa, kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Dan 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun di dalam Islam. Karena setiap amal soleh sekecil apapun yang dilakukan di hari-hari tersebut, nilainya itu tidak sama dengan amal soleh yang dilakukan pada hari lainnya. Nabi kita SAW menyampaikan bahwasannya amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam. Ya, tidak ada satupun amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut, yakni pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya, yang tidak ada satupun amal saleh yang lebih dicintai Allah daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk jihad? Tidak bisa menjadi tandingan amal saleh sekecil apapun yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Maka Nabi SAW menyampaikan, wal jihadu fisabilillah. Iya, sekalipun kita berjihad di jalan Allah, ya tidak bisa menandingi kualitas dari amal soleh sekecil apapun yang dilakukan di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji, ya. Kemudian kata Nabi, kecuali seseorang yang pergi keluar membawa nyawa dan hartanya berjuang di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali dengan salah satu dari keduanya tersebut. Artinya nyawanya dia setorkan kepada Allah sebagai tebusan untuk mendapatkan surga, dan hartanya pun juga ikut berjuang di jalan Allah sebagai mahar untuk membeli surga Allah Azza wa Jalla. Itu baru amalan yang bisa menandingi amal soleh sekecil apapun jamaah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, karenanya kita harus paham, ini hari-hari yang menjadi lumbung pahala buat kita. Ini hari-hari yang kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah sampai di 10 pertama pada bulan Dzulhijjah, hendaknya kita maksimalkan dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Yang diantaranya kata para ulama adalah memperbanyak puasa. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka hendaknya dia lakukan puasa tersebut dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Loh, kok tanggal 10-nya enggak Pak Ustadz? Karena tanggal 10-nya hari raya, nggak boleh puasa di hari raya. Kemudian memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau bisa, kata para ulama, takbir, tahmid, dan tahlil tersebut dibaca dengan jahar dimanapun, ya, bukan hanya di masjid, tetapi di pasar-pasar, di kantor. Jadi Bapak Ibu nanti takbiran aja pokoknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari tanggal 1 Pak ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, takbir mutlak. Ya, jadi jangan heran nanti kalau ada yang takbiran di pasar, Pak. Itu diantara sunnahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, diantaranya riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah beliau biasa bertakbir di pasar-pasar di kota Madinah. Nah, diantara amalan unggulannya jamaah pada hari-hari terbaik ini adalah ibadah kurban, atau di dalam istilah fikih disebutnya dengan al-udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena hewan ini disembelih di waktu duha. Jadi secara bahasa ketemu antara udhiyah sama waktu duha. Ada huruf dhad dan ha di situ, menunjukkan hewan ini memang disyariatkan disembelih pada waktu duha setelah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Dan hewan yang disembelih sebelum disolatkan atau sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, maka sembelihannya tidak sah kata Nabi SAW. Nah jemaah yang Allah muliakan, ternyata udhiyah atau penyembelihan hewan kurban ini bukan syariat umat Muhammad secara personal saja, tapi ternyata dia sudah menjadi tren umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Kata Allah, dan di setiap umat kami jadikan bagi mereka waktu-waktu penyembelihan. Artinya setiap umat, bukan umat Muhammad saja, sudah dari dulu itu ada syariat penyembelihan hewan kurban.
Apa tujuannya? Kata Allah, liyadhkurusmallah, agar manusia ini mengingat Allah, agar manusia menyebut nama Allah. Karena disyariatkan saat menyembelih hewan kurban kita menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Bagaimana nanti kita akan bahas. Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah sebagai bentuk syukur atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk hewan ternak. Jadi hewan ternak dulu jamaah di zaman salaf kita itu hewan yang sangat bermanfaat, paling banyak manfaatnya buat manusia. Karena di sisi lain dia bisa disembelih, dia juga bisa jadi tunggangan, semisal unta, ya. Ya, dia juga bisa membajak sawah, misal seperti sapi sebagai alat pada masa itu. Kemudian juga bisa diperah susunya. Jadi banyak sekali manfaat dari hewan ternak ini, sehingga wajib bagi hamba Allah yang diberikan karunia hewan ternak untuk menyembelih hewan tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas karunia hewan ternak. Adapun hikmahnya jamaah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban? Bahkan bukan kita saja, tadi kita sampaikan, ini syariat udah dari umat terdahulu. Kata para ulama, hikmahnya pertama, ta'zimullah, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Selain tadi, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, diberikan rezeki, meskipun kita nggak punya hewan ternak jamaah, tapi kita mampu membeli hewan ternak. Nah, maka ketika kita beli hewan ternak tersebut yang tentunya tidak murah hari ini ya, kemudian kita sembelih, itu diantara bentuk syukur kita juga kepada Allah. Nah, di sisi lain, selain hikmahnya adalah bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, hikmahnya adalah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut jemaah, itu semata-mata dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya tentang penyembelihan ini sebenarnya masalahnya kompleks, bukan hanya tentang masalah fikih jemaah, tapi juga dia bisa masuk ke dalam ranah akidah. Ada sebuah riwayat ya yang menjelaskan tentang ada dua orang yang jalan ke sebuah daerah, lalu dia masuk ke sebuah kampung. Dan dua orang ini ketika masuk kampung tersebut diperintahkan untuk berkurban. Berkurban buat siapa? Buat sembahan-sembahan penduduk kampung tersebut selain Allah, buat berhala-berhala mereka. Lalu kemudian dua orang ini mengatakan, kita nggak punya apa-apa. Lalu kemudian kepala sukunya mengatakan, izbah walau zubab, sembelihlah meskipun yang kau sembelih cuma seekor lalat. Sembelihlah meskipun yang kau sembelih ini cuma seekor lalat. Karena yang dinilai itu bukan hewan yang disembelihnya, tapi penumpahan darah hewan tersebut diserahkan buat siapa. Akhirnya yang satu menolak jemaah, yang satu mengatakan tidak, karena saya tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Saya tidak akan mempersembahkan hewan sembelihan saya kecuali hanya kepada Allah. Nah, orang ini dibunuh jemaah. Sehingga ketika dia dibunuh, dia mati di atas mempertahankan akidah tauhid dan dia masuk ke dalam surga. Yang satu lagi kemudian tidak punya apa-apa. Lalu kemudian akhirnya dia mencari seekor lalat dan akhirnya dia sembelih lalat tersebut dan dia mati di atas kesyirikan tersebut. Lalu pada akhirnya Nabi SAW pun mengatakan ada seorang laki-laki masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Jadi sesepele itu yang disembelih, tapi kalau ditujukan buat selain Allah itu menjadi perkara yang berat. Apalagi kalau ada orang misalnya jamaah menyembelih seekor ayam gitu kan. Ini masyhur mungkin di kampung-kampung. Ya, menyembelih seekor ayam sebelum dia membangun sebuah bangunan gitu ya, mendirikan sebuah gedung. Ya katanya biar aman, biar selamat, dia sembelih seekor ayam dipersembahkan untuk penjaga tempat tersebut. Nggak tahu tuh, nggak kelihatan yang jaga siapa. Pokoknya sembelih aja ayam, katanya biar aman ya proses pembangunan bangunan tersebut atau rumah tersebut. Ya ditumpahkanlah darah hewan tersebut, ditanam kemudian agar selamat katanya. Nah, ini namanya menyembelih untuk selain Allah.
Makanya tadi saya katakan kompleks masalah sembelian ini jamaah. Dia bukan hanya masuk ke ranah fikih, tapi juga masuk ke ranah akidah. Kenapa? Karena di antara makna penyembelihan adalah mengagungkan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, atau mengagungkan sesuatu yang kita sembelih hewan kurban kita buat dia. Kalau kita sembelih buat selain Allah, berarti otomatis kita dianggap telah mengagungkan sesuatu selain Allah. Kita sedang beribadah, menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi perkara yang berat, bukan perkara yang sepele. Meskipun yang disembelih adalah hewan yang tidak dianggap spesial di dalam urf masyarakat kita. Misal akan cuman ayam, Pak Ustadz, akan cuman tikus mungkin yang disembelih. Tapi ketika sembelian itu ditujukan untuk selain Allah, maka itulah perkaranya menjadi besar. Itu diantara makna yang terkandung dalam penyembelian hewan kurban. Kemudian yang kedua, kata para ulama, diantara hikmahnya adalah izhar sya'iri dini. Ya, menyembelih hewan kurban itu terkandung makna menampakkan syiar agama kita, simbol agama kita. Yang namanya simbol, jemaah, ini nggak boleh sembunyi-sembunyi, dia harus ditampakkan. Makanya menyembelih hewan kurban itu diumumkan waktu penyembelihannya, bukan diem-diem. DKM nyembelih hewan kurban diem-diem aja, sampai kurban aja nggak tahu gitu, itu nggak boleh. Dia umumkan, bahkan kalau bisa seperti tren kita di masyarakat kita, kalau sudah waktu penyembelihan itu biasanya datang anak-anak gitu kan, bawa keluarga, seneng gitu kan melihat hewan kurban itu disembelih. Dan alangkah baiknya di tempat terbuka dan tertutup. Loh gimana Pak Ustadz terbuka dan tertutup? Terbuka dalam artian dia tidak di tempat yang terpencil sembunyi-sembunyi, tapi tertutup dari hewan yang belum disembelih, supaya hewan yang belum disembelih nggak ngelihat temannya mati dengan cara mengenaskan begitu. Karena hewan juga punya perasaan jemaah. Ketika dia lihat temannya mati, dia juga kan gemeteran gitu loh. Makanya kadang ada yang pingsan gitu. Karena nggak kuat ngelihat darah loh. Hewan juga nggak kuat lihat darah. Emang antum aja nggak kuat lihat darah. Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dalam artian ketika kita mengerikan melihat ya hal-hal seperti itu, jangankan hewan, kita aja kadang nggak kuat ngelihat hewan disembelih, apalagi hewannya yang akan dieksekusi. Nah itu tempat terbuka tapi tertutup. Kenapa terbuka? Karena ini syiar. Yang namanya syiar itu seperti azan, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat hari raya. Itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Dia harus ditampakkan di hadapan manusia untuk menunjukkan kemuliaan agama kita. Kemudian at-tausiah 'alal ahl wa 'alal fuqara yaumal 'id. Di antara makna yang terkandung dalam penyembelihan hewan kurban adalah untuk memberikan hadiah kepada kerabat dekat, kepada tetangga maupun kepada fuqara. Jadi hewan kurban ini nggak seperti sedekah jemaah. Kalau sedekah itu kan ya tentunya kepada fuqara dan masakin. Akan tetapi kalau hewan kurban ini dia bisa sebagai bentuk hadiah. Hadiah ini artinya buat siapa saja, bahkan buat orang kaya pun boleh, ya. Buat tetangga kita yang punya kemampuan membeli daging setiap harinya boleh. Jadi nggak terbatas. Hadiah itu buat siapa saja. Ya, karenanya diusahakan setiap warga di RT masing-masing itu mendapatkan jatah hewan kurban, gitu loh. Kalau bisa. Dan jangan dipilah-pilih, oh ini aja karena ini yang fakir, ini yang miskin. Enggak, semuanya itu layak untuk mendapatkan hadiah potongan hewan kurban tersebut. Apalagi yang berkurban, yang memang disunahkan makan dari hasil sembelihan dia. Itu jangan nolak ketika, Pak, ini Pak, hasil sembelihan Bapak. Oh jangan Pak, saya udah biasa makan daging. Loh bukan, ini dalam rangka tabarruk, dalam rangka mengalap berkah dari hasil sembelihan hewan yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi melakukannya. Kalau Nabi nggak melakukannya juga kita nggak melakukan. Nabi melakukannya. Nabi menyembelih hewan kurban setelah sholat hari raya dan Nabi makan dari hasil sembelihannya tersebut. Makanya di antara sunnah di hari raya Idul Adha berbeda dengan sunnah di hari raya Idul Fitr. Kalau Idul Fitr diupayakan ketika subuh kita makan sesuatu, hidangan apa aja, kurma kayak mau minum teh kayak sebelum sholat subuh,
atau setelah sholat subuh, menunjukkan bahwa ini bukan hari puasa lagi. Tapi kalau sholat Idul Adha, dianjurkan kita nggak makan apapun bagi yang menyembelih. Bagi yang menyembelih. Dan yang menyembelih lalu yakin proses penyembelihan dan masak dagingnya cepat. Ya, jangan sampai nanti nggak makan jemaah dari mulai subuh sampai proses nyembelih, jadi nyembelih itu lemes banget gitu kan. Pak, Bapak kenapa lemes banget? Saya belum makan, Pak. Kenapa? Ini nungguin ini matang, baru disembelih, udah matang gimana? Dimasak aja belum gitu kan. Kalau Nabi itu cepat, Pak. Nabi sembelih, sebagiannya dimasak dan prosesnya cepat, nggak kayak kita kan. Kita dibikin sop dulu, dibikin gulai dulu, enggak. Dibumbuin aja, bumbuin, bakar jadi sate gitu ya. Nah, makan dari situ. Nah, kalau di kita kayaknya susah, Pak, kayak gitu, Pak. Karena nyembelihnya aja jam 9, jam 10. Selesai penyembelihan nih bagi-bagiin daging asar paling enggak. Ya udah tuh puasa tuh dari mulai subuh sampai asar tuh enggak makan dia. Ya, habis sembelih dia yang tewas gitu kan. Nah, itu jamaah. Jadi sunnahnya memang tidak makan apapun saat kita berangkat sholat Id, tapi dengan catatan kita punya dugaan kuat kita akan makan dari hasil sembelihan kita dalam waktu yang cepat, ya, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah ini jamaah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW sejak disyariatkan pertama kali sampai Nabi wafat. Bahkan ini tercantum dalam sunnah qauliyah dan fi'liyah Nabi sekaligus. Jadi bukan hanya Nabi menginstruksikan para sahabat untuk menyembelih, tapi Nabi pun melakukan penyembelihan dari awal dia disyariatkan sampai waktu beliau wafat. Jadi nggak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Dan begitu juga para sahabat. Nggak pernah Nabi mengkonversikan sembelihan kurban dengan uang. Nggak pernah. Sebagaimana ini usulan seorang zindik yang mengatakan ini umat Islam ini sudah selayaknya, sudah seharusnya meninggalkan budaya pembantaian hewan kurban. Kan nggak ngenakin bahasanya, Pak. Ya, ini seorang dosen di salah satu kampus negeri di negeri kita lagi. Dia katakan ini udah harusnya ditinggalkan nih budaya pembantaian hewan kurban ini, tidak punya peri kemanusiaan. Ganti aja sama dikonversikan ke dalam bentuk uang, kemudian dibagikan ke fakir miskin, sehingga nggak usah ngebantai hewan, nggak punya peri kemanusiaan, kata dia begitu, Pak. Ini kan sama aja kita nuduh Nabi suka bantai hewan. Ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung dia menuduh Nabi dan para sahabatnya manusia-manusia terbaik, orang yang kejam, kan begitu. Nah, ini sunnah Nabi, nggak pernah Nabi tinggalkan, nggak pernah Nabi dalam satu tahun, udah kita nggak usah nyembelih tahun ini karena tahun kelaparan. Pernah terjadi di zaman Umar, kita nggak usah nyembelih kambing, kita konversikan aja ke dinar atau dirham, kemudian kita bagikan uangnya kepada fakir miskin. Jadi kita nggak usah nyembelih tahun ini ya, nggak ada tuh ceritanya jemaah. Ya, dan sama juga terjadi dalam kasus haji. Udah kita ngapain sih haji, buang-buang duit, kata dia begitu kan. Udah kita konversikan aja uang haji kita itu berapa, misal 60 juta, 150 juta, yang lebih tinggi lagi furoda misal 350 juta, udah bagikan kepada fakir miskin. Di negara kita masih banyak yang miskin, ngapain pergi ke Mekah jauh-jauh dengan biaya yang besar. Nah, ini orang-orang zindik, Pak. Ya, selalu berusaha merongrong kaum muslimin supaya meninggalkan syiar agamanya. Haji itu syiar, nyembelih hewan kurban syiar. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan karena banyak hikmah di dalamnya, bukan cuma hikmahnya itu memberikan sedekah atau hadiah tadi kepada fakir miskin. Menyembelih hewan kurban itu banyak hikmahnya masalahnya, sehingga tidak bisa diwakilkan dengan dikonversikan dalam bentuk uang kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Nggak bisa. Itu tidak mengcover hikmah yang lain. Kalau dia ngerti, masalahnya nggak ngerti, Pak. Itu jadi masalah. Karena nggak belajar di Darul Ulum. Maka harus belajar di Darul Ulum lagi-lagi. Maka jamaah yang Allah muliakan, pembahasan kita yang pertama tentang fikih kurban ini menjadi hal yang sangat penting buat kita bahas. Karena para ulama menyarankan kepada kita untuk berilmu sebelum beramal. Bahkan Imam Bukhari pun menyampaikan dalam salah satu subbab dalam kitab beliau Sahih Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu baru kita berucap dan berbuat. Artinya ucapan dan perbuatan kita dibimbing oleh ilmu tersebut.
Pertama jamaah kita berbicara tentang hukum udhiyah, hukum hewan kurban. Apa sih hukum berkurban atau menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, sekali lagi, bukan yang tidak mampu. Dan sekali lagi saya tegaskan, bukan tidak mau tapi tidak mampu, karena dua hal yang berbeda. Sebagian orang mengatakan, saya kayaknya nggak mampu, padahal mampu Pak, cuman nggak mau aja. Ya, dari mana kita tahu dia mampu sebenarnya tapi dia tidak mau? Dia bisa beli motor Pak, harga 50 juta. Dia bisa beli rumah harga ratusan juta, berhutang. Dia bisa beli mobil harga ratusan juta, meskipun nggak cash. Kenapa untuk hewan kurban dia nggak mau punya inisiatif? Misal saya nggak punya sama sekali, oke katakan, tapi pinjem, dan dia tahu dia bisa ganti, misal itu para ulama menyarankan. Para ulama menyarankan kalau kita punya kapasitas untuk berhutang sekalipun dalam rangka menyembelih hewan kurban, lakukan. Karena ini ibadah 1 tahun sekali, ini syiar, ini dalam bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jal, mengagungkan syiar Allah. Kenapa nggak bisa gitu loh? Tapi sementara buat hal-hal dunia kita bisa tuh. Dan kita katakan, oh kalau saya sih insya Allah yang kayak gitu-gitu bisa Pak Ustadz. Saya yakin saya bisa nyicil. Loh kenapa ini nggak bisa? Yang cuma sekitar 3 juta, 3,5 juta. Kenapa ini nggak bisa? Kenapa yang ratusan juta bisa? Nah ini saya mau bedakan antara yang tidak mampu dengan tidak mau. Ya, karena dua hal yang berbeda. Kadang orang, oh saya nggak mampu Pak Ustadz. Nggak mampu tapi di rumahnya isinya kendaraan mewah semua. Ya saya tahun ini aja nggak mampu. Ya tahun ini coba berutang. Kalau tahun-tahun lalu cash, punya uang sendiri, tahun ini nggak masalah, pinjam siapa dulu, nanti ganti setiap bulan nyicil 1 juta misalnya, selesai sudah. Artinya memang membuktikan kalau kita ini jujur, kita pengen berkurban tahun ini, kita pengen menyemarakkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bagi yang mampu, kata Nabi SAW, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim, Nabi mengatakan siapa yang memiliki kelapangan, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan rizki, walam yudahi, namun dia tidak menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih itu lumayan panjang jamaah harinya, nggak cuma 1 hari. Hari penyembelihan itu kan ada 4. Pertama tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik, ya tanggal 11, 12, 13 sebelum terbenam matahari. Artinya oke, tanggal 10 kita belum kelihatan nih, belum ada gambarannya, belum ada rezeki kita. Tapi tanggal 11 ada, beli hewan kurban. Oh tanggal 11 belum ada, 12 sudah ada, beli hewan kurban. Nah biasanya hewan kurban itu dipajangnya lama, cuma meskipun oke lah kita nggak dapat yang ideal, kita nggak dapat yang kita inginkan speknya sesuai dengan apa yang disembelih oleh Nabi SAW, tapi setidaknya membuktikan kemauan kita memang untuk berkurban. Kata Nabi, siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan, tapi dia tidak menyembelih, jangan sekali-kali dia dekati tempat sholat kami. Saya mau tanya jemaah, ini ancaman atau bukan? Ancaman dari Nabi. Jangan dia deketin tempat sholat kami bagi dia yang mampu menyembelih di hari-hari penyembelihan, tapi dia tidak mau menyembelih. Nah dari sini jemaah, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian salah satu pendapat dari mazhabnya Imam Malik, pendapatnya Imam Laits, Imam Al-Auza'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa al-udhiyah wajibah, menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi yang punya kelapangan rezeki, bagi yang mampu. Nah, sisi pendalilannya mana? Kalau seandainya tidak wajib, nggak mungkin diancam-ancam sama Nabi. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena perkara sunnah itu nggak sampai sebegitunya. Ya, perkara sunnah itu redaksi Nabi, kalau siapa yang memiliki kemampuan, yang mau sembelih-sembelih, yang tidak-tidak. Nah itu. Atau dihimbau sama Nabi, siapa yang menyembelih hewan kurban pada hari raya Id dan hari tasyrik, maka sungguhnya dia mendapatkan ganjaran ini dan itu. Ini enggak, jangan dekat tempat sholat kami, sampai saklek begitu loh bahasa Nabi. Ya, kalau kata para ulama ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban ini hukumnya wajib. Kalau sunnah nggak mungkin sampai ditekankan seperti itu. Kemudian juga sebagian ulama yang mengatakan menyembelih hewan kurban wajib
berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang kita hafal semua insyaallah. Surah Al-Kautsar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak sekali. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah sembelihan hanya untuk Rabbmu. Diperintahkan jamaah. Dan dalam kaidah usul fiqh al-amru lil wujub, hukum asal perintah yang ada di dalam Quran atau dalam hadis Nabi SAW menunjukkan kewajiban. Tidak bisa digiring pemahamannya kepada sunnah kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Dan para ulama mengatakan menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Mereka menilai nggak ada dalil lain yang memalingkan dari perintah yang mengarahkan kepada kewajiban tadi menuju sunnah, nggak ada. Sehingga hewan kurban itu wajib disembelih bagi yang mampu. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah berpendapat bahwasannya menyembelih hewan kurban ini hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini bukan sunnah biasa-biasa aja, jemaah. Sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, Nabi melarang orang yang tidak mau menyembelih padahal dia punya kelapangan untuk dekat-dekat musollah kami, kata Nabi kan. Kemudian Allah perintahkan di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Bukankah wajib? Kata jumhur tidak wajib. Kata jumhur ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah muakkadah, yaitu sabda Nabi SAW, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan kalian hendak atau ingin menyembelih hewan kurban. Kata ingin itu menunjukkan perkara ini tidak wajib. Karena kalau wajib nggak akan dikasih pilihan ingin dan tidak ingin. Namanya sholat 5 waktu jamaah, mau kita ingin mau nggak ingin, ya namanya wajib kan harus dikerjakan. Nah ini sisi pendalilannya, kata jumhur, kata mayoritas ulama yang mengatakan menyembelih hewan kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Mereka berpendapat bahwasannya kalau ini kewajiban, nggak mungkin redaksi Nabi, siapa yang diantara kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan dia ingin menyembelih, enggak. Dia harus menyembelih dan hendaknya, kata Nabi, dia tahan dirinya dari memotong rambutnya dan memotong kukunya sampai dia selesai penyembelihan. Dari sini ada sunnah ya ketika kita ingin menyembelih. Ini bagi yang mau menyembelih aja jemaah, bukan satu keluarga semuanya gondrong, nggak motong rambut, kukunya panjang-panjang 5 meter, udah dari bulan kapan nggak dipotong dengan alasan katanya ada yang mau nyembelih, bapaknya mau nyembelih. Bapaknya yang mau nyembelih, bapaknya aja yang tidak cukur rambut, yang tidak potong kuku, ya semuanya. Ya dalam mazhab Syafi'i semua jangan ada yang dipotong, yang berbau kuku dan rambut. Ya, dan tidak boleh dicabut juga. Kalau dicabut atau dipotong hukumnya apa, Ustaz? Makruh dalam mazhab Syafi'i, bukan haram, makruh. Ya, karena hewan kurbannya aja, menyembelih hewan kurbannya saja hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Maka adab-adabnya pun tidak kalau itu dilanggar tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Dan ini juga berlaku hanya bagi yang mau nyembelih. Ya, jadi kalau ibu nggak nyembelih, ya nggak perlu melakukan adab-adab ini. Bapak tahun ini nggak nyembelih, misal tahun ini anaknya gitu kan, karena dalam sebagian mazhab, di antara mazhab Syafi'i mengatakan menyembelih hewan kurban ini masuk dalam kategori sunnah kifayah. Dia sunnah muakkadah di satu sisi, tapi juga di sisi yang lain dia masuk dalam kategori sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau ada satu keluarga sudah menyembelih hewan kurban, maka sunnahnya itu sudah gugur bagi yang lain. Tapi kalau mau menyembelih semua gimana? Ya silahkan. Seperti kalau kita analogikan dengan fardu kifayah, mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah. Ya kalau satu kampung mau nyolatin kan gak ada masalah. Satu kampung mau ngantar jenazah tersebut sampai pemakaman kan gak ada masalah. Karena masing-masing pengen mendapatkan pahala mengantarkan jenazah. Nah ini juga sama. Kalau satu keluarga ada 5 orang,
lima-limanya mau menyembelih, berarti lima-limanya yang menahan diri, tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, dan tidak mencabut bulu-bulu yang lain. Terserah bulu apa di pikiran bapak ibu, itu jangan dicabut. Ya, sampai hari penyembelihan. Makanya ini mumpung belum 1 Zulhijjah nih. Karena bisa jadi kemauan itu belum muncul di tanggal 1 misalnya. Kayaknya baru dengar kajian itu tanggal 5-nya. Oh, kayaknya saya harus nyembeli nih. Termotivasi itu baru tanggal 5. Jadi kan sebelumnya udah potong kuku, sebelumnya udah potong rambut. Jadi nggak usah mikirin hal tersebut gitu loh. Jadi sebelum tanggal 1, upayakan sudah potong rambut, yang mau potong rambut, yang mau potong kuku sebelum tanggal 1 usahakan sudah selesai. Jadi nanti pas tanggal 1 atau tanggal 2 dan seterusnya, gak usah banyak pikiran lagi. Oh, ya Allah, kayaknya gerah banget nih kepala Pak Ustadz. Kayak pengen potong rambut. Loh, Bapak kenapa nggak potong? Potong aja, emang kenapa? Ya saya mau potong kurban nanti. Ya kan jadi berhalangan. Padahal kalau dipotong pun nggak ada masalah, Pak. Nggak ada keharaman. Tapi kata para ulama hukumnya makruh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, tentang spek dari hewan kurbannya. Yang ideal itu seperti apa sih yang disembelih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW kata Anas, kana yudahi bikabshain. Nabi dulu itu menyembelih 2 ekor domba jantan. Domba jantan. Jadi boleh nggak kita nyembelih lebih dari 1 hewan kurban? Boleh, Pak. Ya, jadi nggak harus 1. Misal nih kita kalau punya kelapangan kan biasanya saya daripada kambing atau domba, saya ke sapi deh. Ya kan, dari 1. Sebenarnya lebih utama kata jumhur kita nyembeli dengan kambing atau domba yang misalnya kalau kita beli sapi nilainya tuh segitu. Misal 30 juta ya, atau 25 lah. Itu kalau dikonversikan ke kambing dapat berapa kambing tuh? Ya, misal atau domba ya dapat 10 atau dapat 5. Lah itu kita sembelih segitu, itu jauh lebih utama. Kenapa? Kata para ulama lebih banyak darah hewan yang ditumpahkan. Karena kalau sapi 1 ini dapat 15, berarti kan 15 ekor kita persembahkan buat Allah. Ya, sebagian ulama mayoritas mengatakan seperti itu. Makanya Nabi menyembelih 2 ekor kambing jantan. Loh, kenapa enggak yang betina, Pak Ustadz? Karena betina itu untuk progres jangka panjang. Kalau dia disembelih, nanti siapa yang mau hamil? Bapak-bapak mau hamil buat kambing nanti. Ya, bukan nggak boleh. Para ulama mengatakan boleh. Tetapi yang terbaik adalah menyembelih dengan jenis jantan. Kenapa jantan? Supaya betinanya tetap awet muda, awet hidup. Lalu kemudian dagingnya itu Pak katanya lebih lezat yang jantan. Allahu a'lam. Mungkin nanti Bapak bisa mengadakan observasi gitu, nyembeli 2, 1 jantan, 1 betina. Nah coba tes tuh, cicipin. Ya. Tapi cuma ada 2 jenis tuh, nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang LGBT, itu nggak ada. Kambing kalau nggak jantan ya betina gitu, nggak ada kambing yang setengah-setengah. Ya, cuman manusia aja Pak yang ada setengah-setengah tuh Pak. Ya, domba nggak ada. Akranain, kemudian dia bertanduk besar. Jadi 2 domba jantan, kemudian bertanduk besar seperti domba Garut Pak ya, yang buat kontes itu kadang-kadang tanduknya besar. Wa yusammi wa yukabbir. Kemudian Nabi bertasmiyah, Nabi bertakbir ketika menyembelihnya. Wa yadau rijlahu ala sifahihima, Nabi meletakkan kaki beliau di atas tulang rusuk hewan kurban yang akan beliau sembelih. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, dzabahahuma biyadih, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini menjadi sunnah nih Pak. Menjadi sunnah menyembelih hewan kurban itu hendaknya dengan tangan sendiri, bukan minjem tangan orang. Ya, minjem tangan orang itu maksudnya apa? Mewakilkan. Ya, jadi bapak-bapak misalnya kurban kambing nih, makanya kurban jangan berat-berat, kambing itu sudah pemanasan. Ntar kurban sapi kan nyembelih sendiri repot tuh Pak. Buat tryout, ya buat pemanasan kurban kambing, tapi nyembelihnya sendiri. Tapi saya gimana Pak Ustadz? Saya ngeliat darah tuh pingsan. Jangan-jangan saya yang mati nanti, bukan kambing yang mati pas disembelih. Maka jemaah,
Kan kita bisa minta bantuan, boleh minta bantuan, yang satu pegangin kaki, yang satu pegangin tangan kambingnya kan, atau dombanya. Cuman masalahnya tangan mana, kaki mana kan gitu. Pokoknya pegangin tuh dua-duanya tuh kan. Nah, nanti direbahin gitu. Kita tinggal bagian gorok doang ya. Minta di briefing sebelumnya sama tukang jagal. Pak, sini Pak sebentar. Bagian mana yang harus saya sembelih? Oh, ini Pak, bagian urat di lehernya. Ini kalau udah putus, ya udah, berarti udah dikategorikan hewan disembelih gitu. Itu Pak, belajar, jadi jangan tahun ke tahun disembelihkan mulu. Ibu-ibu juga Bu, belajar Bu, bukan bapak-bapaknya. Lo bener, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an itu punya putri. Putri-putrinya ini kalau datang hari kurban itu disuruh nyembelih sendiri. Masa kita Pak laki-laki kalah sama perempuan Pak? Abu Musa al-Asy'ari Pak radhiyallahu an itu kalau datang hari kurban itu suruh putrinya itu nyembelih hewan kurban mereka masing-masing. Bayangin kayak jilbab ya kan? Wah, ribetnya minta ampun itu. Loh, kita Pak tinggal pakai kaos kutang doang, celana sebetis, nggak ribet-ribet amat gitu loh. Kayaknya berat banget. Ya itu tadi Pak Ustadz, ngelihat darah sama pisau Pak Ustadz. Ya, saya pengen masuk fakultas kedokteran aja dulu nggak jadi karena nggak berani ngeliat darah. Sekarang suruh nyembelih lagi. Tapi ini Pak, sekali-kali kita coba rasakan sensasinya, itu hewan kurban kita, itu yang kita sembelih dan kita persembahkan buat Allah. Bismillahi Allahu Akbar, muncrat darahnya. Lah hewannya masih betaunya darah kita sendiri, tangan kita yang kepotong. Itu banyak kejadian gitu Pak, karena nggak fokus gitu kan, karena bulunya lebat, makanya bulunya itu disingkirin dulu tuh. Apalagi domba kan, bulunya disingkirin dulu, karena buat nyari batang lehernya emang agak susah. Kalau sapi kan kelihatan dia, tapi kalau domba agak susah. Dan yang disembelih Nabi sekali lagi domba. Ya, disembelih Nabi SAW domba. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Dalam lafaz yang lain saminain, dombanya itu sifatnya badannya gemuk, badannya besar. Berarti ini menunjukkan bahwa yang disembelih Nabi meskipun dari jenis domba tapi nggak kaleng-kaleng jemaah. Kalau kita kan nggak, wah ini sunahnya domba, alhamdulillah lebih murah dari sapi gitu kan. Cari yang paling kecil mana nih, yang paling kurus-kurus nih, yang belum makan 2 tahun, cari gitu. Ini berapa Pak? 2 juta. Ah ini nih 2 juta. 2 juta itu nggak ada dagingnya jemaah. Meskipun boleh, nggak ada masalah, tapi di dalam kita beribadah kepada Allah itu kan dituntut ihsan. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kan kata Nabi begitu. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Ihsan itu apa jemaah? Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizallah menjelaskan bahwa ihsan itu kalau di bahasa kita maknanya totalitas. Jadi dalam beribadah termasuk menyembelih hewan kurban itu harus totalitas, dari mulai pemilihannya itu nggak sembarangan. Udah pokoknya saya ngasih duit nih, terserah deh beliin yang kayak gimana aja gitu. Pokoknya harga segini. Enggak, kita datengin langsung tukangnya. Kita datang langsung, atau kalau dari foto benar-benar kita pastikan ini sehat pertama, kemudian sifatnya tadi ya dia punya tanduk besar, badannya gemuk. Berapa Pak yang gemuk ini? 5 juta. Ah ini udah tahun sekali Pak, tahun sekali. Dan Allah ganti, kan bukan Allah nggak ganti, Allah ganti Pak. Semua yang kita keluarkan buat Allah itu kaidahnya Allah pasti ganti. Coba Pak, kita disuruh beli kijang kapsul Pak, harga 500 juta. Mau beli gak? Ada yang jual kijang kapsul tahun 90-an, harganya 500 juta. Mau beli apa enggak? Nggak mau beli kan? Tapi kalau dia bilang, Pak, nanti saya ganti 1M. Gimana tuh Pak? Jadi pusing kan, nyari duit 500 juta dari mana? Tapi masalah dijanjikan pasti, bukan kemungkinan. Pasti diganti 2 kali lipat. Itu kalau diganti 2 kali lipat. Dan kita berinteraksi dengan Rob yang Jawad, yang maha dermawan. Gak mungkin ganti 2 kali lipat Pak. Minimal 700 kali lipat. Jadi apa yang membuat kita ragu buat menyembelih hewan kurban tahun ini? Dan bisa jadi ini tahun terakhir kita Pak. Kita nggak bertemu dengan Idul Adha tahun berikutnya. Karena takdir menginginkan kita wafat di tahun ini. Misalnya, nasallahu salamah wal afiyah, kita juga berharap terus menerus mendapatkan 2 hari raya. Tapi kan kita nggak tahu Pak namanya takdir
bisa jadi ini tahun terakhir kita, maka persembahkan setiap tahunnya yang terbaik buat Allah Azza wa Jalla. Tapi di rekening saya tinggal segini, Allah ganti insya Allah. Bukan kata saya, jadi jangan besok bawa saya bilang sama istri, Bu, udah kita beli hewan kurban. Kata Pak Ustadz, dia ganti. Lo bukan saya yang ganti, Allah yang ganti. Ini jangan sampai salah dengar nih Pak. Ini kajian subuh nih kadang-kadang suka ini. Kata Ustadznya besok beliau ganti, bukan saya yang ganti, Allah yang ganti Pak. Kalau saya yang ganti itu terbatas Pak, saya ganti paling 200.000. Tapi kalau Allah yang ganti, ad'afan katsirah. Terlebih kita melakukan amal ini kapan jamaah? Tadi di 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi, ma min amalin salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Enggak ada amal soleh manapun Pak yang lebih Allah cintai dari amal soleh yang dilakukan di 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Jadi kalau Bapak nyembelihnya di tanggal 10 Zulhijjah misalnya, berarti kita sedang melakukan amal terbaik di waktu terbaik. Belinya juga kan di waktu terbaik, belinya di tanggal 1 misalnya, tanggal 2 Zulhijjah. Maka subhanallah, kita menggabungkan dua hal yang mulia Pak, kemuliaan waktu dan kemuliaan amalnya. Masa kita ragu Pak? Kita bakal diganti dengan Allah yang terbaik. Ya, kemudian kata Imam Muslim, ditambah lafaz Imam Muslim, Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi jemaah Allah muliakan, karenanya para ulama berbeda pendapat nih tentang hewan yang terbaik yang dipersembahkan buat Allah. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan dari hadis ini menunjukkan hewan terbaik untuk disembelih itu dari jenis domba atau kambing, bukan dari jenis unta atau sapi. Karena kan kalau kita bicara hewan ternak jemaah, kan yang disyariatkan disembelih hewan ternak ya. Hewan ternak itu apa aja jemaah? Unta, sapi, kambing, maksudnya jenis unta, jenis sapi, jenis kambing ya. Kerbau itu masuk di sapi itu. Ya, kambing, bebek, ayam enggak. Itu orang Indonesia aja yang ngernakin jemaah. Kalau secara urf masyarakat Mekah itu nggak disebut hewan ternak. Jadi di Quran itu kalau disebut hewan ternak berarti 3 jenis hewan ini. Jenis unta, jenis sapi, jenis kambing atau jenis domba. Yang terbaik yang mana? Kata Imam Malik, jenis domba. Bukankah unta lebih mahal? Bukankah sapi lebih mahal? Iya betul. Tapi masalahnya Nabi menyembelihnya domba. Dan kata Imam Malik, analogi beliau wala yaf'al illal afdal. Nabi itu kalau ibadah nggak mungkin setengah-setengah, nggak kayak kita. Kalau kita kan tadi Pak disuruh milih ini domba jenis ini, domba harga 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ini aja yang 2 juta. Kalau ada yang sejuta deh tuh. Anaknya gitu kan, baru masa pertumbuhan mau disembelih juga. Kalau Nabi kan nggak mungkin gitu Pak. Nabi itu pasti nyembeli yang terbaik karena beliau setiap ibadah itu yang dipersembahkan buat Allah yang terbaik semua, totalitas tadi itu. Nah sementara Nabi nyembelihnya domba, kita bisa ngomong apa aja, mau dia lebih murah kek, ya, mau speknya jauh lah dari unta atau sapi, dagingnya jauh lebih sedikit dari unta sama sapi, tapi itu disembelih Nabi dan beliau nggak mungkin menyembelih kecuali yang afdol, kecuali yang paling utama. Dari sinilah Imam Malik membangun mazhabnya bahwa jenis terbaik untuk disembelih adalah jenis domba. Sementara jumhur ulama menyelisih Imam Malik. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah, Hanabilah, mereka berpendapat jenis terbaik itu sesuai urutan unta, jenis sapi, baru habis itu jenis domba yang terbaik. Ya, kenapa? Karena di dalam hadis tentang keutamaan berangkat lebih cepat pada hari Jumat, Nabi menyebutkan urutannya itu faka'an nama qarraba badanah. Orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat seolah-olah dia berkurban seekor unta. Datang di waktu kedua seolah dia berkurban seekor sapi. Datang di waktu yang ketiga seolah dia berkurban seekor kambing atau domba. Datang keempat ayam, 5 telur. Bapak datang yang ke-100 udah nggak dapat apa-apa Pak, dapat amplopnya aja Pak. Itu juga amplop kosong Pak ya.
Udah nggak dapat apa-apa, tapi dapat keutamaan berangkat, iya tetap. Tapi keutamaan besarnya nggak dapat. Nah, Nabi sebutkan turutannya aja mah, unta, sapi, kambing. Nah, jumhur karenanya membangun mazhabnya dari hadis ini bahwa yang utama adalah domba, unta, kemudian baru sapi, baru kambing. Kenapa Nabi? Pertanyaannya kan, kenapa Nabi kalau tahu ada yang lebih utama, Nabi nyembelihnya jenis domba atau kambing? Kata para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasannya li'annaha, karena Nabi SAW pada saat itu ingin mencontohkan inilah jenis yang utama dari jenis kambing, domba. Dari jenis kambing yang paling utama domba, bukan yang utama dari semua jenis hewan ternak yang disembelih. Itu jawaban jumhur terhadap pendapatnya Imam Malik dalam hal ini. Jadi bukan berarti yang disembelih Nabi pada saat itu yang lebih utama, tidak. Ya, mereka mengatakan berkurban dengan kabsh, berkurban dengan domba itu sama saja berkurban dengan jenis yang paling utama dari jenis kambing. Jadi kalau dikasih pilihan kambing apa domba, ya domba yang kita sembelih. Udah gitu, Nabi sedang mencontohkan kalau kita nyembeli domba, maka pilih yang jantan. Kalau kita pilih domba, pilih yang tanduknya besar. Kalau kita nyembeli domba, sembelilah yang badannya gemuk. Itu. Jadi Nabi pengen memberikan keteladanan bagi orang, karena Nabi tahu umat itu nggak bakal semuanya mayoritas mampu untuk nyembelih unta atau sapi. Mayoritas pasti apa? Yang mampu, yang sesuai kapasitas kita, cuma pasti kan jenis kambing atau jenis domba. Nah, maka Nabi ingin mencontohkan ini loh yang apa namanya, jenis yang terbaik dari jenis domba, dari jenis kambing. Pertama domba, tanduknya besar, badannya gemuk, kemudian dalam riwayat yang lain badannya putih, ada sedikit bercak-bercak hitamnya. Nah, itu yang paling utama. Itu Nabi pengen mencontohkan itu. Ya, bukan berarti domba lebih utama dari unta atau kambing atau sapi tadi. Lalu kemudian jamaah Allah muliakan, Nabi menyebutkan tadi Bismillahi Allahu Akbar. Ini yang hendaknya dibaca oleh seseorang ketika dia hendak menyembelih hewan kurban. Sebelum dia sembelih, dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau tambahin lagi Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna wa min ahli. Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Boleh begitu. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dariku dan dari keluargaku. Artinya boleh jamaah melibatkan semua anggota keluarga kita dalam hal pahala, ya, bukan dalam hal patungan kambing, bukan. Tapi dalam hal pahala kita boleh melibatkan semua anggota keluarga kita dalam hal pahala sembelihan tersebut. Jadi bukan sebagaimana difahami oleh sebagian masyarakat kita bahwa kalau menyembelih kambing itu ya berarti cuma buat satu orang saja, dalam artian pahalanya buat dia doang. Enggak, yang nyembelih itu hendaknya dia libatkan semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita SAW. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Jadi bayangin jemaah, kita yang nggak ikut nyembelih itu masih dapat pahala kurbannya Nabi Muhammad SAW. Nah, karena dilibatkan. Ya, makanya kalau kita nyembelih buat diri sendiri, ya pahalanya buat kita sendiri. Keluarga kita nggak dapat. Ya kalau cuma sekedar ini kurban atas nama siapa, itu mah terserah aja mah. Karena itu kan cuma catatan di DKM misalnya. Jadi kalau kita nyembelih secara personal, gitu kan, itu melibatkan semua anggota keluarga kita dalam hal pahala itu. Jangan dibatasin. Tahun ini bapak ya nyembelih, nanti tahun besok kamu. Pahalanya tahun ini buat bapak doang, tahun besok buat kamu doang, tahun besoknya buat ibu kamu doang. Nah, kalau kayak gitu kan sayang aja. Alangkah baiknya setiap tahun semua anggota keluarga kebagian pahala meskipun tidak semuanya menyembelih hewan kurban. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nampaknya sudah masuk syuruk. Saya khawatir ada banyak tanya jawab. Saya cukupkan materinya jemaah untuk kesempatan pagi hari ini. Saya ingin banyak berdiskusi mungkin.
Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Falyatafadhal. Di kesempatan siapa yang mau bertanya dari sana? 1, 2, 3. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Tadi disampaikan bahwa yang paling ideal dicontohkan Rasulullah adalah di dalam ketentuan dokter yang boleh kita potong kalau tidak salah kami tidak umurnya 1,5 tahun minimal. Sedangkan pemotongan atau kurban dilaksanakan setiap tahun. Lalu Bapak juga menjelaskan bahwa di antara kita ini ada yang masih dikasih mampu dan mau. Kalau Bapak sampaikan seperti itu berarti lebih banyak sebenarnya dari kita ini yang mampu, hanya tidak mau. Andai kata ini Pak, semua orang Indonesia ini mau dan mampu, berarti setiap tahun jumlah yang dipotong dombanya itu akan merugi Pak, karena yang dipotong 1,5 tahun minimal, sedangkan dipotongnya tiap tahun. Berarti kan ada ketekoran itu. Apakah ini tidak menyebabkan harga menjadi mahal atau binatang itu menjadi berkurang? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bingung juga jawabnya gitu. Tapi enggak, Pak, insya Allah. Ya, karena itu sunnah Nabi SAW, maka di dalam sunnah itu pasti banyak kemaslahatan. Kalau harganya naik, nggak apa-apa. Berarti pahalanya juga. Nah, gitu Pak konsep. Iya, saya benar. Saya kemarin nanya ke tukang kambing itu, Pak, yang ini berapa Pak? Ini 37 Pak Ustaz. Ini 37. Loh, kemarin 35, iya naik 200. Naik 200 katanya. Kita kan punya pikiran, ya Allah, kenapa nggak harga dulu ya, gitu kan? Kenapa harganya naik ya? Kalau kita kan pengen harga segitu-segitu aja Pak, ya, dari tahun ke tahun gitu, dari tahun 80-an sampai sekarang pengennya segitu-segitu aja. Cuma ternyata kalau kita renungkan, semakin besar yang kita keluarkan dari biaya penyembelihan tersebut, belum lagi nanti kan administrasinya gitu kan. Ya kalau hitung-hitung 4 juta lah udah. Kalau kita beli hewan yang 37 gitu ya, itu sekitar 4 juta lah kita habis. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena sekali lagi diganti Pak masalahnya. Pertama dapat pahala besar, karena ini amal mulia, dilakukan di waktu mulia. Kemudian yang kedua diganti sama Allah. Jadi jangan kepikiran tentang apa melonjaknya harga pasar hewan kurban. Nggak usah masalah Pak. Karena pasti Allah berikan kita kecukupan kalau kita memang ada niat. Makanya kan kuncinya kata Nabi SAW, in tasduqillah yasduka. Kalau kalian jujur sama Allah, emang pengen nyembelih, Allah kasih kalian pembuktiannya. Allah akan wujudkan apa yang Allah akan mudahkan kita Pak. Yang penting niat dulu. Ustaz, duitnya belum kelihatan, nggak apa-apa Pak. Yang penting niat dulu Pak. Yang penting niat. Kalau ada niat Allah mudahkan. Sama dengan orang yang haji Pak. Berapa banyak orang haji itu nggak pakai duit Pak. Saya tahu berapa pihak haji nggak pakai duit. Kenapa? Dibayarin hajinya. Udah berusaha ngumpulin, kepake. Udah berusaha ngumpulin. Tapi niat Pak tadi, niat itu penting. Ya, itu yang perlu kita camkan. Jadi nggak usah pedulikan harga tinggi atau turun, karena kita sedang beribadah. Beda kalau kita sedang buat kita konsumsi sendiri nih. Itu boleh kita protes tuh harga daging naik misalnya 100%. Tapi kalau karena ini buat Allah dan Allah pasti ganti dan pahalanya besar, maka nggak ada masalah. Dan yang kedua, kayaknya Nabi tahu umatnya itu kok lebih seneng nyembelih sapi jadinya. Kalau di mana-mana Pak, rata-rata yang saya tahu itu orang kayaknya nggak laku gitu, nggak ngelirik daging kambing Pak. Saya juga bingung kenapa tuh. Kalau di masjid saya nggak tahu kalau di Darul Ulum. Hah? Sama Pak.
Kambing itu jadi apa? Dikumpulin, kemudian disedekahin ke mahat-mahat gitu. Kayak nggak ada yang menyentuh nih kambing apa sih gitu. Nggak tahu ya, mungkin udah banyak warganya asam urat atau darah tinggi atau kolesterol. Padahal wallahi jemaah, sebenarnya kalau kita makan kambing tok itu tingkat apa namanya kolesterolnya itu sebenarnya lebih banyak di ayam. Ini bukan saya yang nyampaikan, ini seorang dokter pernah meneliti kenapa sih orang pada takut makan daging kambing. Padahal kata beliau tingkat tingginya kolesterol itu ada pada ayam dan sapi malah. Tapi kenapa kita takut makan kambing gitu? Karena memang kambing ini satu-satunya hewan yang diolahnya tuh mengerikan jauh di Indonesia. Emang bikin asam urat, belum santannya. Ya kan, kalau sekarang apa gulai, orang paling tertarik kan sama gulai kambing ya kan, tongseng, macam-macam, pokoknya bumbunya itu yang mengerikan lah. Tapi kalau kita makan daging kambingnya aja ya, di sate misalnya, dan bumbunya nggak macem-macem, ini kan nggak, minumnya aja udah jus gulai, aduh udah ngeri Pak. Kalau udah umur-umur 70 yang ngeri lah makan kambing dengan menu seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya nggak laku Pak. Orang lebih seneng urunan sapi akhirnya. Tapi bukan berarti masalah. Meskipun para ulama mengatakan kalau dikasih pilihan antara nyembelih jenis domba atau urunan unta atau sapi, maka Al-Imam Nawawi mengatakan yang lebih utama adalah at-tadhiyah bil kabsh. Menyembelih satu domba itu lebih utama daripada urunan sapi atau unta. Kalau urunan ya, kalau sapi sendirian atau unta sendiri ya jelas lebih utama sapi dan unta. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Nama saya hampir sama tadi Pak, Mariono. Masya Allah. Kakak adik Pak? Kakak adik. Masya Allah. Yang perlu kami tanyakan Pak, karena kami pernah melaksanakan bersama-sama dalam penyembelihan. Ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan karena ada keraguan. Iya, Antara lain penanganan masalah bagian dari hewan kurban, yaitu kaki dan kulit. Yang ini biasanya kalau ini tidak mau dibagikan, rasanya kok tidak mungkin untuk dibagikan kepada penerima daging. Tetapi kalau ditangani dengan cara lain, nah ini yang ditakutkan ada kesalahan. Semisal apa Pak? Misalnya kulit dijual, kemudian hasil jualnya itu diberikan kepada panitia untuk pelaksanaan. Ini ada yang mengatakan katanya tidak boleh, harus diberikan. Begitu pula kaki. Nah kaki ini kalau mau dibagikan juga katakanlah asalnya tidak sopan. Iya, ngasih kaki Pak ya. Kecuali kalau ada Pak saya minta kaki. Ya. Ini Pak ya. Nah pernah kejadian Pak ini sedikit panjang kami tidak. Karena kita takut menjualnya, sehingga kulit itu sampai malam terlantar. Hampir busuk Pak. Sehingga panitia mengeluarkan biaya untuk mengukur. Nah, ya harus begitu. Yang kami tanyakan, bagaimana seharusnya untuk menangani masalah yang kami tanyakan. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyampaikan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi itu pernah memberikanku mandat untuk menyembelihkan unta-unta hadiu, waktu itu ibadah haji ya.
Lalu aku diperintahkan untuk membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya kepada para masakin, ya, kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha. Dan aku tidak diperbolehkan untuk memberikan bagian apapun dari hewan kurban tersebut kepada tukang jagalnya. Ya, kepada tukang jagalnya. Jadi dari sini akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa tidak diperbolehkan menjual bagian apapun kepada tukang jagal. Menjual itu dalam artian ada barter di situ. Bukan berarti kita sama sekali nggak boleh, Pak, memberikan apapun ke tukang jagal. Tapi yang tidak diperbolehkan itu memberikan kulitnya atau kakinya tadi dengan timbal balik, dengan muqabil. Itu nggak boleh. Jadi misalnya ini apa namanya, ini kulit dan kakinya ini kan lumayan nih Pak ya, ini kalau bisa diterima sebagai upah. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita berikan dia sebagai hadiah karena kita juga nggak bisa ngolahnya gitu kan, ya udah kita sedekahkan aja. Bukan sedekah ya, maksudnya hadiah tadi, kita hadiahkan kepada tukang jagal. Dia senang tuh Pak ya, dia senang pasti, dan kita juga nggak bisa ngolah. Nah, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Jadi solusinya apa? Ya dihadiahkan Pak, dihadiahkan bagi yang mau gitu. Lagi-lagi kaki, siapa yang mau kaki nih, ya silakan diambil, diumumin aja Pak, siapa yang mau kaki silakan bisa ambil di masjid. Nah, itu pada berlomba-lomba tuh insya Allah. Kalau kita kasih secara random gitu kan, kita nggak tahu Pak orang yang mau ngolah siapa gitu. Tapi kalau kita umumin, insya Allah yang pengen datang gitu. Jadi saran saya, seperti kulit itu dan kaki yang memang sulit diolah, hendaknya dihadiahkan kepada yang berkenan untuk mengolahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi Pak? Ibu satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwa jika kita berkorban satu kali itu akan pahalanya untuk satu keluarga. Pertanyaan saya, jika kita sudah melakukan itu, kemudian kita memberi kambing lagi yang kita atas namakan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah diperbolehkan? Dan apakah pahalanya bisa mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Iya, itu saja Ibu. Baik. Sebenarnya kalau Ibu melakukan yang pertama tadi, sembelih hewan kurban satu, kemudian pahalanya diserikatkan di situ keluarga kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal, itu sudah sampai. Tapi kalau kita mau nyembelih lagi, ya khusus untuk orang yang sudah meninggal, misal ibu kita yang sudah meninggal, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena kalau yang umum tadi Nabi lakukan, tapi yang khusus ini ada satu sembelihan khusus kita peruntukkan untuk salah satu kerabat kita yang sudah meninggal atau suami kita yang sudah meninggal misalnya. Nah, ini jadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan insya Allah kurban tersebut pahalanya sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Ya, kenapa? Karena di antara makna kurban itu ada sedekah tadi itu. Karena kita kan butuh beli, ada nilai yang kita keluarkan di situ. Nah, jadi seolah-olah kita seperti bersedekah dengan nilai hewan kurban tersebut untuk kita serahkan pahalanya kepada si mayit. Ya, jadi di antara makna sembelihan tadi kan ada sedekah. Maka yang disepakati oleh para ulama, pahala sedekah itu sampai ke mayit, Bu. Pahala sedekah itu sampai kepada mayit. Dan di proses penyembelihan, karena dia harus beli dulu misalnya, atau sembelihan itu punya nilai uang, maka seolah kita seperti bersedekah untuk si mayit. Maka akhirnya sebagian ulama membolehkan itu dan mengatakan bahwasannya pahala itu bermanfaat buat mayit. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang demikian tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut secara khusus. Padahal sebabnya ada dulu.
faktor pembangkitnya ada. Ya, seperti misal istri beliau wafat sebelum beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Tapi beliau tidak pernah menghususkan sembelihan khusus diperuntukkan bagi Khadijah. Kalau ada pasti tercatat. Itu sisi lain. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau juga meninggal sebelum beliau. Tapi tidak pernah beliau menyembelih hewan secara khusus, diperuntukkan pahalanya itu untuk paman beliau Hamzah. Putra beliau juga Ibrahim. Bahkan bukan Ibrahim aja, banyak putra beliau itu wafat rata-rata ketika beliau masih hidup, begitu kan? Ya, sampai adalah kesimpulan bahwa sebagian ulama ini tidak menganjurkan menyembelih secara khusus untuk diperuntukkan kepada mayit. Tapi pendapat yang kuat, Allahu a'lam, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan bahwa sedekah itu sampai ke mayit, maka begitu juga hewan sembelian itu insya Allah pahalanya sampai ke mayit. Kenapa? Karena di antara makna penyembelihan itu ada sedekah di situ tadi. Maka dibolehkan ibu sudah nyembelih satu, diserikatkan keluarga di situ seluruhnya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Insya Allah yang sudah meninggal dapat kebagian pahala tersebut. Kemudian beli lagi, ya kemudian disembelih khusus buat pahalanya diserahkan kepada si mayit tadi secara khusus, maka dia dapat 2 pahala tadi, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada 2 lagi nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, bagaimana kalau kontrol kita laksanakan di kampung halaman misalnya, terus tapi kita jadi tidak kita laksanakan di tempat kita sendiri. Iya. Jadi kita tidak menyaksikan. Iya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Para ulama mengatakan begini Bu, konsep penyembelian itu sama dengan konsep zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim. Jadi konsep zakat itu kan diambil harta itu dari orang kaya di masyarakat itu untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang fuqara yang ada di masyarakat itu juga. Jadi dari mereka untuk mereka gitu. Nah, para ulama sebagian mengatakan konsep menyembelih hewan kurban itu persis seperti konsep zakat ini, dimana kalau misalnya kita menyembelih hewan kurban, maka hendaknya diutamakan kita menyembelih di mana tempat kita tinggal, kecuali dalam kondisi semua warga sudah tercover, semua warga di daerah kita sudah tercover, belum ada yang tercatat nggak kebagian hewan kurban. Nah, itu boleh kita berkurban ke tempat lain, apalagi tempat lain memang belum ada sama sekali, itu diperbolehkan. Tapi kalau di tempat kita saja masih ada yang belum tercover, pernah kasus nggak kebagian jatah hewan kurban, tapi bisa juga sih banyak faktornya Bu ya, kalau nggak kebagian bisa aja ada yang ngambil kupon berkali-kali, itu bisa juga begitu. Makanya sebenarnya panitia Pak itu kalau bisa saling membangun hubungan ya, antara masjid-masjid supaya jangan sampai kejadian ada orang ngambil kupon di sini, nanti di masjid lain juga ngambilin gitu. Kalau dia nanti hijrah ke masjid lain sih ya terserah dia deh. Segitu effortnya gitu kan pengen dapat daging, itu terserah dia. Tapi setidaknya di warga sini sudah memastikan tidak ada yang dapat lebih dari 1 masjid gitu loh. Nah, ketika sudah tercover semua, barulah harta itu diserahkan kepada masyarakat di luar jangkauan itu. Itu zakat begitu Bu. Zakat itu kan gitu, nggak boleh keluar sampai semuanya sudah tercover, baru nanti boleh keluar dia ke tempat lain yang belum terjangkau. Tapi selama di situ belum tercover, ya maka zakat itu diambil dan diserahkan kepada warga yang ada di sekitar kita, karena mereka lebih utama. Maka kita lihat kondisinya Bu. Kalau memang di sana lebih membutuhkan, misalnya dan belum ada yang berkurban, dan kemudian juga di sini nampaknya karena kompleks sudah tercover, belum pernah tercatat ada yang nggak kebagian hewan kurban, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi diutamakan berkurban di tempat kita tinggal. Allahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi Pak? Ya, terima kasih. Mengingat waktunya sudah menunjukkan jam 6.24, itu persiapan kita sudah mendengarkan tempatnya Pak Eko. Ya.
kepada Pak Ustadz, tolong doakan kepada semuanya. Baik, ini yang bisa disampaikan jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua, menjadi modal kita untuk melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab pada kesempatan pagi hari ini. Di akhir pertemuan kita ini, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan keluarga kita dan bangsa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya, ilmunya yang telah diberikan kepada masyarakat apa yang disebut kepada jamaah dan seluruh. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat